Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan nabiyya ba'da. Yang terhormat Ustaz Muhammad Rashid Ridho selaku pemateri pada sore hari ini, serta para hadirin serta sahabat PKCQ yang kami sayangi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam agenda barbecue bersama belajar Quran. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai agenda pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bunda dan sahabat PKCQ semuanya, perkenalkan saya Aisyah Putri Arifah sebagai moderator pada sore hari ini. Baiklah, sebelum acara kita dimulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, tahsin surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8, dilanjutkan dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Kemudian yang terakhir Riyadhah surah Al-Waqiah. Baiklah, langsung saja kita mulai tahsinnya kepada Ustadz, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Marhaban ya Ramadan, sebentar ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Mohon maaf lahir batin kepada ayah bunda dan kakak abang semuanya. Semoga amal ibadah kita tahun ini diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Allahumma shalli 'ala hadzal nabiyil karim al mumajjid bir rasul sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehingga dari sekian banyak bulan-bulan Allah hadirkan bulan yang terbaik, dan sekian banyak orang yang ada di muka bumi ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena bulan ini adalah bulan yang paling spesial, bulan yang dilipat gandakan, bulan yang paling mulia. Di dalam hari ada hari yang paling spesial, yaitu hari Jumat. Di dalam hari Jumat, di dalam bulan ada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Di antara waktu ada waktu-waktu paling bagus, di antaranya adalah di paling mustajab adalah sore Jumat. Jadi kalau kita sekarang ini adalah di waktu yang sangat terbaik. Harinya hari terbaik, bulannya bulan terbaik, apalagi jamnya pun jam terbaik. Dan insya Allah kita dikumpulkan bersama orang-orang baik. Engkau akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang engkau sering berkumpul. Orang-orang soleh akan dikumpulkan orang yang soleh. Orang-orang yang senang berzakat akan dikumpulkan dengan orang-orang berzakat. Orang yang sedekah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sedang bersedekah. Kayak ini quotes-nya, mungkin admin atau Kak Aisyah bisa dicatat, bikin suatu kata-kata, pun nanti PJ-PJ lain dalam kepengurusan. Di antara hari ada hari terbaik, di antara bulan ada bulan terbaik, di antara waktu ada waktu terbaik. Maka kita yang ikut barbecue ini adalah insya Allah di waktu terbaik, bulan terbaik, hari terbaik. Baik, tadi di surah apa Kak Aisyah? Di surah apa kita tahsinnya? Al-Insyiqaq ya, Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Oke.
Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Oke, kita mulai. Baik. Kita mulai dengan ta'awuz ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Baik, buka surah Al-Insyiqaqnya ya. Kita mulai. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Saya ulangi sekali lagi. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Kaisa di grup-grup lain boleh diajak lagi ya, termasuk peserta RTO dan grup yang lain. Supaya ceki juga. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Boleh hidup mikrofonnya. 1, 2, 3. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Oke, bareng-barang. 1, 2, 3. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Sekali lagi. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Siapa yang mau coba? Ya, boleh Ustaz. Silakan Bunda. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Oke, fa'amma mim suku mim yang bertasdid apa hukumnya? Gunnah. Oke, gunnah. Huruf gunnah itu ada berapa? 2. Ada yang masih ingat? Ada dua. Ingat ya. Inna itu lagi viral tuh beberapa waktu yang lalu. Ya. Inna kubawwakan ayam ditambah sama sambal sama kongkok sama angka itu latihan. Di situ ada makhorijul hurufnya. Nah, jadi nun dan mim yang bertasydid disebut dengan gunnah. Berapa harokat panjangnya? Panjangnya 3 harokat. Gunnah apa? Dimasukkan, dengungkan. Jadi bukan dimasukkan saja. Kalau dimasukkan saja, itu bertasydid. Rabbil, enggak, dengung. Tapi gunnah dimasukkan dari dengungkan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Itu. Oke ya. Selanjutnya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Man utiya. Man utiya. Apa hukumnya man utiya? Huruf lin. Nun sukun bertemu dengan alif. Idhar. Mana? Idhar khalqi. Idhar khalqi. Idhar apa artinya? Jelas. Ya. Jelas. Khalqi apa artinya? Ini nih. Nah, ini namanya ini khalqi. Kalau gor-goroh itu tenggorokan. Khalqi ini apa ya? Yang gantung di atas ini dah, itu khalqi. Nah, jadi di antara lingkungan tersebut itu namanya khalqi. Ya. Oke. Jadi bacanya jelas. Harus diberikan kejelasan. Harus diberikan kepastian. Tidak boleh fa'amma. Nah, itu jadi ikhfa. Fa'amma
man utia. Ada kadang imam bacanya pengen ikutkan dengungnya sangat dihantam. Man oh, itu udah kena. Man jangan man utia. Udah kena. Kalau memang mau didengungkan sesuai dengan tajwid. Man utiya kitabahu biyamini. Hati-hati ya dengan idhar. Karena dia harus jelas. Utiya. Wa sukun. Mat tabi'i. Mat tabi'i. Kalau wa sukun tapi sebelumnya nggak ada dhammah, apakah disebut mat tabi'i? Bukan. Au. Mat Mat lin. layin. Mat lain. Nah, jadi dia itu dikatakan sesuatu apabila dia berpasangan. Kalau sendirian, dia namanya Jomblo. Huruf kalau lin. jomblo. Ya, iya di tajwid juga ada yang namanya jomblo. Kalau sendirian dia tidak termasuk hukum apa. Wa sukun sendiri atau wa sukun ada dua, wa yang satu lagi tak dianggap. Jadi kalau ada dua orang yang satunya tidak dianggap, gitu ya. Kalau ingat ada alif, satunya ada alif tanpa berharokat, satunya lagi ada, satunya lagi tak dianggap. Jadi bukan berarti 4 panjang. Jadi apabila kaidahnya mat tabi'i itu apabila waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Ada nggak ya sukun sebelumnya kasrah di sini? Enggak sukun. Enggak ada. Ada. Biyami, Ada. biyami Ini. hukumnya mat tabi'i. Tapi Apabila alif ya sebelumnya berharokat fathah. Nah, Mana di sini? Ada nggak mat tabi'i? Fa'am, ada. fa'am ma mimnya berharokat fathah, ada alifnya. Ini ketinggalan kita ya. Ini mat tabi'i ini. Ya, Nah, itu mat tabi'i. Oke. Dia kita apa hukumnya kita? hanya matobi'i. Kita bahu. Kitanya mat tabi'i. Jadi kaidah ini tentang kaidah rasab. Ada yang kita pakainya alif, ada yang kita pakai tanda petik. Sama saja sebenarnya. Nah, sekarang ini mungkin banyak yang lupa nih. Bahu. Apa bahu? Hukumnya? Mat sila tawilah. Mat silah. Tawilah. Bikin mat silah. Tawilah. Mat silah. Pendek Tawilah. apa bahasa Arabnya? Qashir. Qashira. Mat silah qasirah. Kalau tawil, panjang. Nah, makanya mat silah itu kaidahnya apabila ada hak dhamir. Ya, jadi diingat hak dhamir. Ada hak dhamir, setelahnya tidak ada alif. Kalau ada alif mat silah tawilah. Contoh mat silah tawilah lahu akhladan. Surat apa? Surat Al-Lahab. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad lahu akhladah maaf lahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Oh, maaf. Bukan surah Al-Lahab, surah Al-Humazah. Lahu akhladah. Gitu ya. Lahu dengan harakat. Kalau dia tidak ada alif, hak dhamir. Hak dhamir itu hak. Haknya itu yang seperti kecambah, seperti kepala toge. Nah, jadi itu namanya hak dhamir. Kalau dia ada titik, itu tidak termasuk hak dhamir, itu tak marbutah. Ya, jadi lahu akhladah. Tapi yang ini matsilah qasirah. Berapa panjangnya? 2 harokat. Kitabahu biyaminih. Gitu ya. Mi apa hukumnya? Mad tabi'i. Nih, maka tidak ada kecuali disambung. Kalau disambung nanti ada hukumnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Gitu ya. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Ustaz tuh yang di hak yang di tadi biyaminih
Haknya hak apa tuh? Mat Haknya silah, hak dhamir. hak domir. Kalau disukunkan tak ada hukumnya biyamini. Tapi kalau disambungkan dia jadi mat tabi'i. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Itu ya kalau disambung. Kalau disukunkan dia hak dhamir saja tanpa sukun. Jadi eh, tanpa dipanjangkan. Biyamini. Jadi Tapi mat arid ya itu Ustaz ya? haknya hak Ya besar. Ustaz, mat arid Biyamini. disukun. Ya bun? Mat arid disukun gitu Ustaz, bukan? Kalau disambung, enggak, ini enggak termasuk mad arid lisukun. Mad Hmm. arid lisukun apabila di akhir kalimat ada mad tabi'i. Misalnya ta'lamun. Nah, jadi sebelum dia berhenti Mat asli. masih ada satu hurufnya setelah mad tabi'i ada satu hurufnya yang disukunkan setelah ini. Kalau ini kan ada dua. Biyamini. Setelah mi ada dua huruf nun dan ha. Jadi dia tidak mad arid lisukun, tak masuk dalam kriteria mad arid lisukun. Jadi tak boleh biyamini, nggak boleh. Nah, kecuali amin. Kalau di akhir kalimat itu mad tabi'i. Amin. Kaidahnya ya. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu mad tabi'i. Mad tabi'i, mad arid lisukun. Kaidahnya apabila ada mad tabi'i di akhir kalimat. Sedangkan biyami ini belum termasuk kriteria di akhir kalimat. Karena di akhirnya masih ada dua kalimat. Yang termasuk itu apabila satu sebelum matobi itu ada tinggal satu hurufnya. Nah seperti mana nih? Kalau subura, sa'ira itu bukan matobi. Nah, itu lain lagi. Bukan matobi. Aliman hakima. Masrura itu panjangnya 2 harokat saja. Itu tidak matobi. Oke. Fasaufa ayat ke-8. Saufa, apa hukumnya? Sau, Sauman, madlayin. Yuha, apa hukumnya yuha? matabi'i. Matabi'i. Sabu hisamat, matabi'i. Bayi. Nah, matabi'i bukan nih. Bukan, tapi masuknya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Disingkat yanmu. Ya, nun, mim, waw. Disingkat yanmu. Berapa panjangnya? 3 harokat. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yasi, apa hukumnya yasi? Matabi'i. Yasi matabi'i ra. Nah, ayo tebak. Ini jarang kita ketemu. Apa hukumnya yasi ra? Matiwat. Matiwat. Apa hukumnya? Matiwat. Apakah benar? Matiwat. Aliman hakima. Matiwat. Mat? Matiwat. Ya benar. Iwat ya. Di banyak. Di juz 30 tuh paling banyak tuh. Kalau nggak salah di An-Naba. Ya. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Kalau disambung mirsadan lidh-dhaghin ma'aban labithina fiha ahqaba. Nah, itu banyak banget Mbak Liwat di situ. Aliman hakima apabila ada fathatain di akhir kalimat. Maka yang dibacaannya dianggap satu harokat. Satu harokatnya lagi itu disedekahkan hurufnya ke huruf alif. Itu kaidahnya. Tapi karena alif di akhir kalimat, tak mungkin dibaca. Aliman hakima'a. Nah, tapi kalau di surah An-Nisa, di surah Al-Baqarah, taknya dibaca. Karena itu Hamzah, bukan alif. Surat Al-Baqarah
وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Surah Al-Baqarah. Ayat keberapa itu? Sebentar, saya buka. Surah Al-Baqarah. Lembar ketiga, tengah-tengah itu. Itu alifnya harus dibaca. Nah, ini. Dan di Al-Quran itu sebagian ada tanda berhenti, sebagian tak ada. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Jadi tak boleh abina. Jadi apabila ada apa namanya? Ada hamzah fathaten kemudian kita sukunkan, harus dibaca a tanpa panjang. Jumpa lagi di surah An-Nisa ayat pertama. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Gitu. Ayo kita baca yang terakhir. Bunyinya 1, 2, 3. Apa? Sama-sama? Ya. Apa tadi bunyinya ayat yang ke-8? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, kita baca sama-sama biar dapat pahala ayat 1 sampai ayat 8 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت فيها ما وتخلت. Maaf, ada yang salah saya sebut ya. وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Nah, famulakihnya panjang Kak? Famulakihnya panjang apa tidak? Coba dilihat. Kaidah penulisannya. Karena kita sering banyak bacanya, ya karena ketemu di ayat-ayat yang lain, kita bacanya famulakih. Padahal ini panjang. Ini paling banyak yang setoran di sini. Kenanya di sini nih. Kenanya di famulakih. Padahal famulakih. Gitu ya. Nah, ini justru ini yang manarik disukun ini. Nah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا صدق الله العظيم. Oke, saya kembalikan ke Kak Aisyah ya. Oke, baik. Jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Rashid Ridho yang telah memimpin tahsin kita pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, diharapkan kepada kakak abang untuk mengaktifkan videonya. Kita akan ke sesi dokumentasi. Baik, para hadirin yang ada di Zoom ini diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Oke. Baik. Oke, apakah sudah ready semuanya? Saya langsung hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, kita lanjutkan ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rashid Hidayat. Ustadz, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita barbecue pada sore hari ini. Barbecue ini merupakan kegiatan wajib tahun ini, insya Allah hampir 2 tahun. Nah, nanti insya Allah di bulan Syawal nanti insya Allah tepat usianya 2 tahun. Baik, kakak abang sekalian, terima kasih sudah membersamai 2 tahun ini. Ya, patah tumbuh hilang berganti, sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang, insya Allah kita akan berganti. Artinya setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya. Tidak bisa ikut sekarang, mungkin nanti bisa ikut di pekan depan atau di lain waktu. Semoga kita tetap membersamai kegiatan ini. Kita termasuk orang-orang yang menjadi ahlul Quran, yaitu adalah ahlullah. Ahlullah, siapa itu yang disebut Allah? Dia adalah ahlul Quran. Baik, sedikit kita akan membahas tentang di bawah langit Ramadan. Dalam novel itu ada di bawah naungan. Kalau di bawah naungan Ka'bah itu karangannya Buya Hamka. Buya Hamka bercerita bagaimana saat ia berangkat haji. Buya Hamka itu berangkat haji umur berapa? Ada yang tahu? Buya Hamka itu berangkat haji umur 17 tahun. Saat umur beliau 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Rahmah. Usianya waktu itu masih 15 tahun. Siti Rahmah meninggal, kemudian baru beliau menikah lagi. Jadi 17 tahun ulama pada masa dulu, ya, kontemporer ini masuknya, beliau sudah melaksanakan haji. Buya Hamka itu ulama, majelis ulama, ketua majelis ulama pertama di Indonesia. Ada juga banyak judul-judul yang memakai kata kalimat di bawah. Tapi karena kita di bulan Ramadan, kita pakai judulnya di bawah langit Ramadan. Nyatanya langit tak selalu menjanjikan bahwa ia akan terang, tapi langit selalu menghadirkan sebuah jawaban bahwa setiap waktu ada masanya dan setiap masa ada waktunya. Ada masanya dia terang, ditampakkannya bintang-bintang malam. Ada tampaknya, ada waktunya dia gelap. Rasanya pengen keluar rumah pun dingin, hujan. Ada bagian daerah yang ditampakkan hilal. Nah, kalau di Kabupaten Karimun melihat hilalnya, ya, Badan Hisab dan Ruqyat, nah, itu Dr. Andes Haji Syamsuddin yang pernah ngisi juga di barbecue, itu juga meneropong hilal. Jadi meneropong hilal itu di ratusan titik. Karena mungkin satu titik bisa melihat, satu titik tak bisa melihat. Apa dalilnya? Untuk kalau kamu sudah melihat hilal, faman syahida minkum syahra falyasum. Syahidanya itu kembali ke anak hilal. Apabila anak hilal kamu sudah nampak dari satu daerah, maka puasa. Saya punya teman yang sekarang lagi bertugas di Bangladesh, dia konfirmasi hari ini baru dia mulai puasa. Karena di Bangladesh itu 1 jam lebih lama. Ya, jadi kita sekarang jam 4.32, di Bangladesh masih jam 3.32. Nah, mereka puasanya tadi pagi. Berarti tadi malam tarawihnya. Indonesia puasanya alhamdulillah tahun ini serentak. Semoga lebarannya juga nanti serentak. Ya, itu. Baik, kakak abang sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran menggunakan redaksi kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jangan kira puasa ini baru dibebankan, bukan dibebankan, baru diamanahkan, baru diperintahkan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Tapi lihat kalimatnya, pada umat-umat kutiba alaikumusiyam.
Kutiba telah aku wajibkan engkau berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya ada puasa Daud, sunnah puasa Daud. Karena tidak semuanya puasa-puasa itu dilaksanakan saat adanya Nabi Muhammad. Puasa-puasa orang dahulu juga ada. Puasanya orang Yahudi itu ada. Puasa orang Yahudi itu tidak seperti kita, ya. Ada lagi puasanya itu, puasa orang Yahudi itu full. 1 kali 24 jam, kali 2 berarti 48 jam. Maka Nabi Muhammad, janganlah kamu menyiksa diri kamu seperti orang-orang Nasara dan Yahudi menyiksa dirinya. Maka kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Qur'an, di dalam kosakata bahasa Arab yang jumlahnya sangat banyak, wajib. Nah, kalau kita sholat apa niatnya? Nawaitu usolli sholat zuhur, usolli fardhuz zuhri. Apa artinya? Niat aku sholat wajib zuhur. Loh, kenapa ya ayyuhalladzina amanu furidha alaikumus? Kenapa nggak pakai kalimat furidha? Nah, atau wajib bahasa Arab itu ya wajib diserap ke bahasa Indonesia jadi wajib. Sunnah itu asal katanya bahasa Arab, diserap ke bahasa Indonesia sunnah. Pakai tasdid. Ya, kalau diserap ke bahasa Indonesia dalam kaidah penulisan, tesis, skripsi dan lain sebagainya. Makruh berasal dari bahasa Arab. Ya, karaha, benci, tak suka. Nah, kalau kita ngomong biasa akrah ma'aka, saya tak suka sama kamu. Nah, maka makruh perbuatan yang tidak disukai, ya, tapi boleh. Tak disukai bukan berarti haram. Saya tak suka makan petai, saya tak suka makan jengkol, makruh. Nah, maka di dalam Al-Quran itu perintah puasa digunakan kalimat kutiba. Maka maksudnya Allah menuliskan kalimat kutiba. Kutiba itu segala sesuatu yang masih tertulis. Maka selama tulisan itu masih ada, maka diwajibkanlah puasa. Maka tanda-tanda kiamat adalah hilangnya mushaf, hilangnya catatan Al-Quran dari kitab umat muslim yaitu Al-Quran. Maka ketika hari kiamat nanti tiba, maka puasa sudah tak wajib lagi. Maka selama Al-Quran itu, maka kita ambil lagi ke atas. Kenapa? Kalimatnya itu menggunakan kutiba. Selama tulisan itu masih ada, maka kewajiban itu masih terbebankan di kita. Tidak menjadi wujibah. Karena wujibah itu pada waktu-waktu tertentu. Ya, furidho pada waktu-waktu tertentu. Sholat zuhur tak bisa kita laksanakan di sholat isya. Kalau kita mau sholat zuhur di waktu asar, maka kita jamak. Kalau kita jauh sangat perjalanannya, boleh mengqashar sholat. Jadi jamak dengan qashar itu beda ya. Jamak itu dikumpulkan. Kalau qashar itu dikumpulkan, dipendekkan. Ya, qasir tadi, matsilah qasir. Lantas kenapa kita kembali lagi ke puasa? Lantas kenapa dia memakai kalimat kutiba? Selama tulisan itu masih ada, maka kewajiban puasa itu ditetapkan kepada kita. Karena Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Maka selama tulisan ayat Al-Quran ini masih ada, selama Al-Quran ini dibaca, maka puasa itu wajib. Kita ambil lagi ayatnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, seperti aku wajibkan umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Maka orang-orang yang berpuasa itu tidak lain dan tidak bukan alasan kalau misalnya dia pengen puasa karena pengen dapat uang jajan dari orang tua. Ini berarti kita mindsetnya masih mindset anak-anak. Maka ketika kita menjadi orang yang dewasa, ya goals kita, Ramadan kita adalah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Takwa itu dasarnya adalah menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tapi takwa dalam tingkat tertinggi itu bukan karena takut, bukan karena tertekan. Takwa itu kata tertingginya adalah cinta. Kalau orang cinta itu kan tak bertemu dengan sholat, ya ibaratkan sholat adalah sebuah pasangan. Tak bertemu dengan pasangan itu kan rindunya minta ampun.
Seorang ibu tak berjumpa dengan anaknya itu kan rindu minta ampun. Ayah tak berjumpa dengan istrinya itu kan rindunya minta ampun. Maka tingkatan takwa yang paling tinggi, nah ini dicatat nih, tingkatan takwa yang paling tinggi itu bukan menjalankan segala perintahnya, bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan rasa cinta. Bukan lagi dengan kebutuhan, bukan lagi karena kewajiban, tapi karena rasa cinta. Ini tingkat takwa yang paling tinggi. Karena orang cinta itu, orang suka itu dengan bunga mawar itu dipetik, dibungkusnya, dijualnya, itu suka. Dikoleksi, taruh di pojok-pojok rumah, dikasih kepada pasangannya, ditaruh di ruangan kerjanya. Tapi kalau dia cinta terhadap bunga mawar itu, maka dia tak ada lagi waktu untuk dia metik, maka dia akan rawat bunga mawar itu, dia akan jaga, dia tidak akan petik, dia akan membelikan kenopi supaya tidak terlalu kena hujan atau tidak terlalu kena panas atau tidak dimakan dengan kumbang. Maka itu cinta. Jadi kalau takwanya sudah benar-benar takwa, maka rasa-rasanya itu Ramadannya itu full aja. Ya. Maka kita hadirkan mengapa umat muslim itu harus puasa. Salah satu keajaibannya puasa adalah ketika datangnya Ramadan, Ramadan mampu menghentikan semua aktivitas hal-hal buruk. Buktikan saja. Ketika Ramadan datang, aktivitas-aktivitas buruk kita itu tertahan. Maka dalam hadis man istata'a minkumul ba'a, apabila pemuda dah sanggup kau untuk menikah, maka menikahlah. Kalau tak mampu menikah, maka berpuasalah. Karena berpuasa itu membuat kita itu lemah. Mau ngapa-ngapain malas. Mau ngapa-ngapain capek. Nah, maka semangat untuk berbuat maksiat juga direndahkan sama Allah. Ketika orang-orang berpuasa, maka perintahnya adalah puasa, bukan zakat, bukan sedekah. Apabila laki-laki, apabila pemudi dah sanggup menikah tapi belumnya ini ada hal-hal tertentu, maka berpuasalah karena puasa itu akan menjaga diri kita. Ini artinya dengan adanya Ramadan adalah satu-satunya bulan yang datangnya kewajibannya segala aktivitas kemaksiatan itu dilarang. Segala sesuatu itu yang baik-baik pun ketika bulan puasa pun tidak boleh. Makan itu boleh. Tapi ketika bulan Ramadan yang baik itu menjadi tidak boleh. Apabila kita melaksanakannya malah berdosa. Dengan bulan puasa itu minum itu jadi haram. Ustaz, kalau kita kalau kita hanya duduk di warung kopi tapi nggak minum, batal nggak? Nggak batal. Tapi compes lah puasanya. Ya, udah ngiler nih di sini. Rasa-rasanya tuh kayak air terjun. Kita melihat sirup marjan, ya, masuk ke Indomaret Alfamart sebelum bulan puasa itu biasa saja. Tapi dengan adanya bulan puasa, jangankan sirup marjan, Sunlight mama kita pun, ya, mama lemon di dapur pun lihatnya itu macam sirup marjan. Itu kalau puasa. Ya, kita lihat saus kecap pun macam sirup marjan rasanya. Dulu es taro-taro, apalagi es jeruk itu biasa saja. Tapi ketika bulan Ramadan itu menjadi hal yang spesial. Maka satu-satunya bulan yang bisa menahan kemaksiatan adalah dengan bulan Ramadan. Sejatinya bulan Ramadan itu bisa mulia karena ada lagi yang maha mulia. Yaitu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan yang mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran, malaikat itu adalah malaikat yang paling mulia. Nabi yang diamanahkan Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia. Imamnya para nabi. Nah, maka puasa Ramadan itu, mengapa kita harus puasa? Ini kan pertanyaan nih. Karena puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Setelah syahadat. Syahadat itu adalah ikrar. Misalnya saya suka dengan kamu. Itu syahadat. Ikrarnya apa? Maka ikrarnya adalah misalnya melamarnya, menikahinya, menafkahinya, apalagi memberikan tempat yang layak, memberikan nafkah yang baik. Nah, itu adalah dibuktikan dengan sholat, zakat, puasa Ramadan. Jadi kalau kita misalnya mengatakan kita orang Islam, ya kamu udah syahadat. Oke, KTP-mu Islam. Tapi bukti kamu Islam, kamu tak ada. Kamu tak melaksanakan sholat, zakat, puasa.
haji bagi yang mampu. Nah, maka kita tidak dikatakan sebagai orang-orang yang benar-benar Islamnya secara kafah. Bisa saja kita termasuk orang-orang yang munafik. Ya, kita mengatakan tapi kita tak melaksanakan. Maka sesuatu yang dikatakan iman, ya itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan. Percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dipraktekkan dengan amal perbuatan. Itu yang dikatakan dengan iman. Maka berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi kita semua. Islam itu dibangun bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang sahih. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jadi kalau salah satu bangunannya kita tak menjalankan, maka rumah itu bakal roboh. Jangan kira, saya kan cuma tak puasa. Rumah, kalau tidak ada pondasi yang kuat, jangan kira, nggak apa-apa, saya kan kaya haji. Saya kan kaya bisa zakat. Saya kan mampu bisa sholat, cuma nggak puasa saja. Akan roboh. Dari satu kemaksiatan itu kita bolongkan, maka akan ada maksiat-maksiat lain yang akan mengundang. Jadi jangan terbiasa dengan maksiat yang kecil, karena maksiat yang kecil akan mendatangkan maksiat-maksiat yang besar. Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaiha sabila. Alhamdulillah masih hafal saya pelajaran waktu di pondok dulu. Islam itu terdiri atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, syahadat atas nama Allah sebagai Tuhan, Muhammad adalah sebagai Rasul. Iqamis shalah, dirikan salat. Wa ita'iz zakah, melaksanakan zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wal hajjul baita, pergi berangkat haji ke Baitullah. Man istata'a ilaiha sabila. Nah, haji ini ada kalimat tambahannya. Man istata'a ilaiha sabila. Bagi man istata'a, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Banyak orang yang mampu, tapi dia belum dapat tiket dari Allah. Maka sejatinya haji ini adalah undangan khusus dari Allah. Banyak orang mampu tapi belum bisa melaksanakan. Yang kedua adalah puasa itu sebagai bentuk ketakwaan kita. Sebagai bentuk ketakwaan kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan melaksanakan puasa. Maka sepakat ulama, yang ketiga adalah sepakat ulama mengatakan bahwa puasa itu wajib. Kecuali bagi orang-orang yang tertentu. Orang-orang tua yang dah tak sanggup puasa lagi, yaitu dia bukan mengkodok. Apalagi. Kemudian orang yang hamil saja itu ada beda-beda. Kalau dia hamil hanya takut terganggu pada dirinya, anaknya aman. Atau anaknya aman tapi dia takut dia yang lemas sehingga nanti berpengaruh pada anaknya. Itu beda cara bayar fidyah kah? Apakah mengkodok kah? Nah, itu beda. Maka kalau orang tua ya udah itu memang dia wajib kodok. Orang tua yang sudah tak tanggup puasa ya. Orang tua yang tak sanggup puasa. Ya kalau di Indonesia mungkin 63 tahun ke atas. Almarhumah nenek saya itu sudah kodok. Kodok itu juga gantinya tak banyak, hanya sedikit. Jadi puasa ini adalah wajib. Ya, kalau tak sanggup puasa maka boleh diganti. Puasa boleh diganti dengan hal-hal yang lain. Tapi sholat selama hayat masih dikandung badan, maka itu wajib. Mau dia ruku, sujud, isyarat. Nah, kecuali dia tak sholat lagi kalau dia udah hilang akalnya. Udah ngaco pikirannya. Dan tak ingat lagi siapa dirinya. Kupnya di mana-mana, itu tak wajib lagi sholatnya. Ya, bahkan sebagian ulama berpendapat kalau ada anak gadis yang meninggal, ya, sedangkan dia sebelum meninggal baru saja selesai haid, maka itu sholatnya harus diganti dengan walinya ataupun abang ataupun adiknya yang laki-laki, ataupun bisa diganti dengan membayar fidyah. Ini ada pendapat. Maka sholat ini lebih utama kewajibannya, maka urutannya benar. Sholat, zakat, puasa, haji, man istata'a ilaihi sabila. Maka selanjutnya, mengapa kita puasa adalah pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab adalah melatih diri untuk bersabar dan berempati. Ya Allah, makanan yang Engkau berikan ini selalu hadir. Aku ingin makan nasi goreng selalu ada. Aku ingin makan pizza selalu ada. Aku ingin makan kebab selalu ada. Di bulan puasa ini kita dilatih untuk
berempati kepada kaum ataupun sahabat-sahabat kita yang mungkin makan hanya bisa nasi sama garam. Yang mungkin makan hanya bisa sehari cuma 2 kali, 3 kali. Ternyata orang yang makan sehari cuma sekali itu belum termasuk orang-orang yang miskin. Anak kos juga makannya sering sekali. Jamak takhir kubro lagi. Udah jamak takhir kubro lagi. Banyak lagi. Nah itu saya. Saya jarang makan sehari itu sampai 3 kali. Lebih sering makan sehari sekali gitu. Kadang malam nanti jamak tuh. Kalau udah makan nasi goreng misalnya tambah lagi beli beli martabak gitu. Kan jamak takhir kubro. Diakhirkan makannya banyak, habis itu besar lagi makannya. Jadi kita ini dilatih untuk berempati kepada sesama sahabat kita. Kita ini baru menahan cuma 12 jam, 13 jam. Daerah lain mungkin 14 jam, 16 jam. Tapi ada sahabat-sahabat kita, sanak saudara kita yang tak pernah merasakan nikmatnya makan setiap sehari 3 kali sekali. Maka Islam melatih agar kita merasakan. Setelah kita dilatih puasa, maka kita ditunaikan. Nah, kau udah tahu kan bagaimana caranya, bagaimana rasanya lapar, bagaimana menahan dahaga, maka akhir Ramadan aku wajibkan engkau untuk berzakat. Zakat itu udah boleh dilaksanakan dari awal Ramadan. Tapi kadang panitia zakatnya kan belum standby, biasa di akhir-akhir Ramadan. Zakat itu sudah boleh. Kapan terakhir zakatnya? Sebelum khotib menaiki mimbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu tak termasuk zakat lagi. Hitungannya sedekah. Nah, makanya segera yang sudah mampu untuk bayar zakat, memiliki kewajiban untuk membayar zakat, segera bayar zakat. Hanya 2,5% dari beras yang kita makan, makanan pokok yang kita makan. Segera dipersiapkan. Untuk ayah, ya, untuk yang sudah menjadi ayah atau sudah menjadi tanggungan bagi keluarganya, tetap zakat. Zakat itu orang fakir miskin pun tetap harus zakat. Walaupun nanti dia diberikan zakat dari panitia zakat. Dia termasuk asnaf. Tapi zakat dia tetap harus mengeluarkan. Jadi semiskin apapun juga harus tetap zakat. Kemudian kecuali memang udah benar-benar akut banget fakir miskin. Fakir dan miskin itu kan berbeda. Miskin dia mampu bekerja tapi tak mencukupi kebutuhannya, itu miskin. Kalau fakir ini sudah tak mampu bekerja dan tak mencukupi kebutuhannya. Nah, itu fakir. Ya, kalau fakir miskin nah berarti double. Yang kedua adalah selanjutnya adalah melatih diri sabar, melatih diri berkata-kata baik. Dengan bulan Ramadan ini kan mulut kita kan dikunci. Kalau mau bilang nggak baik teringat ya Allah, aku dah cuma masa puasaku cuma dapat dahaga dan lapar aja. Kalau gitu apa bedanya kita dengan saudara-saudara kita yang kelaparan berhari-hari? Kalau gitu lebih baik kita merasakan seperti mereka sekalian. Maka puasa ini haruslah ada nilai lebihnya dengan melatih diri untuk tidak bicara yang tak baik, melatih mata untuk melihat yang tak baik, melatih telinga untuk mendengar yang tak baik, ya, melatih telinga agar jangan mendengar yang tak baik, melatih lisan agar tidak berbicara hal-hal yang tidak baik, menggunjing, menggibah. Maka bulan Ramadan itu tepatnya. Dan bulan Ramadan ini ibaratkan ujian. Nah, di dalam pepatah itu al-imtihanu ba'dal imtihan. Ujian sesungguhnya adalah setelah ujian. Adanya ujian, kita baik, itu wajar. Tapi setelah ujian itu pergi, kita masih baik, itu berarti kita memang berhasil dalam ujian. Maka bulan Ramadan ini akan menentukan 11 bulan ke depan. Baiknya 11 bulan ke depan ditentukan dari bulan Ramadan ini. Dan sesungguhnya ujian yang sebenarnya itu bukan saat Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan melatih diri, terjaga lisan, mata, telinga, indera kita dengan puasa. Bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, kalau kita berhasil dengan bulan Ramadan, maka 11 bulan ke depan pun ada predikat takwa. Predikat takwa itu kan tak mau bicara hal yang tak baik, berpikir yang baik, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maka kalau habis Ramadan, perangkatnya lebih lepas, ya, derajatnya lebih lepas, amal ibadahnya tak bertambah, berarti tak ada membawa predikat la'allakum tatakun, cuma lapar dan dahaga saja. Pernah nggak? Nah, ini pertanyaan besar ini. Pasti semuanya merasakan, aduh Ramadan tahun ini kok nampaknya semeriah Ramadan tahun lalu ya. Itu masih biasa.
Tapi ada lagi kalimat yang seperti ini. Aduh, Lebaran tahun ini tuh biasa aja lah. Tak ada rasa apapun. Dulu saya waktu kecil, Lebaran itu rasanya enak banget, ramai banget. Pernah nggak ngerasain kayak gini, ayah bunda? Kalau kita merasakan seperti ini, berarti semangat ibadah puasa Ramadan kita itu tidak berkualitas. Karena sesuatu hal yang berkualitas akan dapat merasakan kenikmatannya setelah hal itu kita lalui. Kita bisa merasakan pahit, kita bisa merasakan manis karena ada makanan yang pahit. Kita bisa merasakan pedas karena ada makanan yang tak pedas. Kita bisa merasakan ngantuk, kita bisa merasakan nikmatnya tidur karena ada nikmat ngantuk. Kalau kita tak ada nikmat ngantuk, tak ada nikmat lapar, maka tidur pun tidak ada rasa nikmatnya. Ya, maka orang yang merasakan lebarannya bahagia, finishnya itu bahagia, hasilnya bahagia apabila melewati ujiannya itu dengan maksimal. Maka ketika lebaran kita itu kok biasa-biasa saja, berarti puasa kita ini ada yang nggak spesial. Puasa kita tuh masih biasa-biasa saja. Sudah 2 hari tapi kita belum mulai tadarus Al-Quran. Sudah 2 hari, masih stuck semangat pertama nih, subuh. Wow, udah baca Quran. Baca Quran, subuh pertama, dapat 2 lembar. Zuhur dapat 2 lembar. Asar dapat 2 lembar. Maghrib, aduh kenyang betul. Dah nggak dapat 2 lembar, hilang. Nantilah Isya langsung 4 lembar. Tertinggal. Besok pun dah tak mulai lagi. Maka sesuatu hal baik kita tunda, maka itu kesempatan setan untuk masuk ke sela-sela tersebut. Akan dihadirkan kenikmatan-kenikmatan bahwa tidak melakukan hal yang baik itu biasa saja. Makanya ketika bulan Ramadan kita tak selesai membaca Al-Qur'annya itu biasa saja. Padahal itu rugi banget. Karena di saat Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, oke, selanjutnya adalah meraih manfaat kesehatan. Tentu dalam dunia medis, Ramadan ini menghadirkan kesehatan. Ada saatnya orang-orang yang puasa ini dibersihkan lambungnya, hatinya, kolesterol tingginya, obesitasnya. Pernah kita tahu ya, insya Allah kita tahu semuanya. Kalau kita pengen operasi, saat kita pengen operasi itu pasti kita disuruh puasa. Minimal berapa jam sebelum operasi? Kalau nggak salah, minimal 12 jam sebelum kita operasi kita disuruh puasa. Karena kalau kita dalam keadaan operasi, kita kita sebelumnya kita belum makan, karena kita dalam keadaan tidak sadar, ya kotoran kita mana tahu keluar saat operasi, darah kita itu banyak, ya maka dengan puasa itu sebenarnya membersihkan kolesterol, penyakit jantung, obesitas dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang sering puasa itu jarang nampaknya dia sakit. Dan puasa ini banyak puasanya, ada puasa sunnah, ada puasa sunnahnya itu ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, dan itu ada fadilahnya masing-masing. Puasa saat kita milad boleh nggak? Boleh. Nabi Muhammad itu lahir hari Senin, maka beliau menyukai puasa hari Senin. Nah, kemudian apa hikmah-hikmah yang lain adalah puasa adalah sebagai bentuk rasa syukur. Menjalankan puasa itu merupakan bukti ketakwaan kita atas hadirnya Nabi Muhammad, atas diturunkannya Al-Quran, atas diturunkannya bulan Ramadan, maka kita berpuasa. Melatih kesabaran. Dalam hadis disebutkan, wa idh kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun au qatallahu falyaqtul inni mru'un shaimun. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor, jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencela dan atau mengagungkannya, maka hendaklah ia mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa itu kalimatnya adalah maaf saya lagi puasa. Tinggalkan. Jangan maaf aku puasa. Iya ya. Dia itu seperti ini loh. Jadi, nah gitu. Jadi kalau diajak orang ingat, aku lagi puasa. Maaf saya lagi puasa. Tinggalkan. Jadi hal-hal yang tak baik tak kita kerjakan. Kemudian puasa itu juga mengajarkan mengajarkan kerukunan. Bulan puasa itu kerukunannya adalah kepedulian kepada sesama. Kita bersedekah, merasakan empati kepada sahabat-sahabat kita yang tak pernah makan. Maka bulan Ramadan, nanti bulan Idul
Adha, kalau Idul Adha nanti di bulan Zulhijjah, kita berempati juga. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang belum pernah merasakan daging, kita berikan kesempatan melalui kurban kita dengan memberikan sedekah daging atau kita hadiahkan daging. Maka bulan puasa ini empati kita benar-benar harus tinggi kepada sahabat-sahabat kita. Nah, insya Allah nanti PKJK di tanggal 25 Ramadan kita akan mengadakan bukber akbar istimewa. Baik, bukber akbar istimewa bersama anak-anak yatim yang ada di Pulau Kundur. Maka kakak abang, ayah bunda nanti yang mungkin melihat posternya, siapa yang pengen meningkatkan rasa empatinya, kebersamaannya terhadap adik-adik yatim, anak-anak kita. Barang siapa mencintai anak yatim, maka dia mencintaiku, kata Nabi. Karena aku juga anak yatim, kata Nabi. Elus-eluslah kepala anak yatim tuh. Jadi jangan hanya sekedar ngasih titip, saya pengen ngelus kepala anak yatim, di situ tuh banyak berkahnya. Insyaallah nanti di tanggal 25 Ramadan, kita membuka kesempatan sebesar-besarnya, siapapun, dari manapun, berapapun, itu paling sedikit itu 25.000 sudah bisa berikan satu kotak air. Walaupun nanti kita insya Allah kita persiapkan air yang terbaik di mineral ya, yang botolnya 600 mili bukan gelas. Jadi anak-anak itu dapat minumnya banyak, dapat kurma, dapat bingkisan. Tahun lalu kita dapat 40 atau 30 anak yatim. Semoga tahun ini bisa sampai 100 tentunya dengan kebaikan kita semuanya. Kemudian puasa itu juga pengampun dosa. Nah, ini udah umum banget. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, keikhlasan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita kulik mengapa dosa-dosa yang telah lalu, mengapa puasanya itu karena Allah? Karena puasa itu hanya untukku, kata Allah. Puasa itu untuk tak tahu mama kita, tak tahu kalau kita puasa. Kepala kita masuk ke kulkas, makan kelengkeng, tak tahu. Ya, yang tahu itu kata Allah, yang tahu engkau puasa antara dirimu dan aku. Maka kata Allah, as-saumi farhatani inda liqa'i rabbih wa inda fitrahi. Puasa itu dua kebahagiaan. Pertama ketika bertemu dengan Tuhannya, kedua ketika dia futur, ya ketika dia berbuka puasa. Maka nikmatnya orang berbuka puasa itu bukan saat dia berbuka. Ini karena kita udah berbuka nih, segar banget. Ada nikmat yang terbahagia lagi. Coba maghrib ini kita praktekkan. Benar-benar coba. Minumnya air yang manis, hangat, teh atau air hangat dimasukkan dengan kurma, diaduk ya. Itu manis kurma tuh beda. 3 butir tapi yang apa namanya? Ganjil ya, 1, 3 atau 5, minimal 3 lah. 3 dimasukkan, hangat, minum. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, boleh. Dhahabat dhamma wa bitalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, boleh, tapi jangan langsung minum. Mau baca dua-duanya boleh. Baca itu jangan. Ya. Buka, habis itu kita minum, habis itu ada kebahagiaan satu lagi, inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi kebahagiaan orang puasa itu bukan hanya saat buka, tapi inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Kemudian orang-orang puasa itu adalah penghuni surga Ar-Rayyan. Di dalam surga itu ada sebuah pintu namanya Babur Rayyan. Pintu ini hanya untuk orang-orang puasa. Maka ketika orang-orang lain itu nanti di hari kiamat masuk, maka yang lainnya tidak masuk selain pintu itu. Dan diserukan saat itu, ditanya sama malaikat yang menjaga pintu itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun, kemudian masuk ke pintu itu, sedangkan yang lain, bila mana mereka tidak masuk dari pintu itu, maka tidak ada lagi pintu yang bisa dimasuki. Jadi Babur Rayyan, orang-orang yang suka berpuasa itu disediakan pintu khusus yang bernama Babur Rayyan. Nah, kurang lebih demikianlah di bawah langit Ramadan. Semoga dengan ditampakkannya hilal kemarin, dimulainya puasa kita tingkatkan. Semoga puasa kita menjadi tahun ini puasa yang benar-benar berkualitas. Mangkana yaumu khairan min amsihi. Kalau puasa hari ini lebih baik dan hari ini sama daripada hari kemarin, sama saja kita termasuk orang rugi. Lebih baik lebih buruk kita termasuk orang celaka. Kalau lebih baik berarti kita termasuk orang yang beruntung. Ingat, hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin, karena sama saja kita termasuk sama dengan hari kemarin, kita sudah termasuk orang yang merugi.
apalagi lebih buruk. Semoga Ramadan ini kita lebih menambah kualitas kita, ketakwaan, kesabaran, kebahagiaan, kebermanfaatan untuk umat, agama, bangsa, dan negara. Ini saja apa yang dapat saya sampaikan. Saya buka pintu tanya jawab. Kalau enggak, nanti kita mulai dengan doa dan membaca Riyadhah Surah Yasin. Baik, saya kembalikan ke Kak Moderator. Baiklah, jazakallah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi tadi. Baik, untuk ayah bunda kakak abang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin saya bertanya lagi, apakah dari ayah bunda kakak abang ada yang ingin ditanyakan? Boleh di kolom chat atau ditanya langsung ya. Oke, baiklah, mungkin langsung saja Ustadz lanjut ke pembacaan Riyadhah serta doa. Mungkin bagi ayah bunda kakak abang boleh mengirimkan doanya lewat kolom chat. Nah, nanti sembari pembacaan Riyadhah, ayah bunda dan kakak abang boleh mengirimkan doa-doanya. Baiklah, dipersilakan kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho untuk memimpin Riyadhah kita sehari ini, yaitu pada surah Al-Waqiah. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, untuk yang baru bergabung hari ini, kita itu biasa Riyadhah. Riyadhahnya itu diperbaiki itu Riyadhahnya adalah surah Al-Waqiah dan surah Yasin. Fadilahnya adalah surah Al-Waqiah itu pelancar rezeki, surah Yasin itu permudah segala urusan. Jadi yang lagi punya hajat besar, maka Yasin dan Al-Waqiah lah ampuhnya. Silakan kakak abang ditulis doa-doa terbaiknya untuk dirinya, anaknya, keluarganya, almarhum, almarhumah, untuk siapa lagi? Untuk dirinya, untuk apa yang sedang diusahakan lah, ditulis di kolom chat, nanti kita bacakan. Saya pembukaan dulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silahkan, nanti yang mungkin masih nulis tapi belum sempat nulis, nanti saya bacakan di akhir. Yang udah sempat nulis, silakan langsung ditulis doa-doa terbaiknya. Khususan ila abaina wa ummahatina wa asatidatina wa li mudiri ma'adina wa li azwajina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ammina wa li ammatina, khususan ila. Saya doakan yang terbaik untuk orang-orang yang hadir pada sore hari ini, untuk Kak Aisyah, untuk Bunda Endang, untuk Kak Asri, Kak Dewi, Bunda Erna, Kak Fadilah, Kak Indri, Kak Masyita, Kak Sahar, Kak Nurul. Semoga yang hadir pada sore hari ini, apapun yang dicita-citakan, apapun yang ditargetkan, dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا عظاما وإنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون ثم أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأن
إذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Ini belum ada yang menuliskan doa, menitipkan doa. Baik, kita langsung ya. Wah, ini udah ada. Doa untuk almarhum Haji Slamet Sudir bin Sudir, almarhumah Hajjah Ni'mah binti Haji Abdullah, almarhumah Hajjah Yuliati Slamet binti Haji Slamet Sudir, almarhum Haji Gani Fiono bin Haji Slamet Sudir, almarhum Nur Soleh bin Haji Slamet Sudir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kakak abang ayah bunda nanti yang ikut-ikut ke depan selanjutnya mungkin bisa mempersiapkan doa-doanya ditulis dulu di kolom chat WA ataupun di notes HP-nya. Jadi nanti pas kita ini acara sini kita tinggal nge-share ataupun bisa langsung diucapkan lewat kata-kata. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Kak Aisyah selaku moderator. Baiklah, jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Arsyidillah yang telah menjadi pemateri berbagi kita pada sore hari ini. Baiklah, mungkin kita akhiri saja berbagi kita pada sore hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan selama memandu acara berbagi pada sore hari ini. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Aisyah. Jazakallah khair. Ustaz. Tidak. Barakallahu fikum.